Presiden Jokowi diminta mengundurkan diri lebih cepat. Rakyat bosan. Jokowi dianggap nggak becus urus negara. Ucapannya banyak tak sesuai kenyataan. Dan yang terjadi adalah banyak kegagalan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mendesak Presiden Jokowi untuk mengajukan pengunduran diri lebih cepat. Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Karena menurutnya, Jokowi dianggap memiliki prestasi yang payah dan tak becus menjadi seorang pemimpin. Rizal Ramli juga meminta agar Jokowi menolak tegas adanya perpanjangan masa jabatan 3 periode. Bukan hanya perpanjangan yang perlu Pak Jokowi pikirkan, tetapi bagaimana dia bisa mengundurkan diri lebih cepat, kata Rizal Ramli, seperti dikutip kabar Besuki dari YouTube Fadlizon. Rakyat udah bosen, you nggak mampu, you nggak pejus, kasih kesempatan yang lain buat memimpin Indonesia, kata Rizal Ramli. Kemudian Rizal Ramli mengatakan bahwa kredibilitas dan prestasi Jokowi saat ini dinilainya sangat payah. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya rakyat miskin di Indonesia, utang-utang Indonesia yang makin menumpuk, hingga terjadinya perpecahan antar suku dan golongan. Rizal Ramli meminta Jokowi untuk lebih tahu diri bahwa prestasi dan kredibilitasnya sangat payah, sehingga tak pantas untuk menambah jabatan 3 periode. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Prestasinya payah, rakyat makin miskin, utang makin banyak, perpecahan makin besar. 7 tahun Indonesia anjlok, kok masih kepedean nambah lagi? Tahu dirilah, tegasnya. Lebih lanjut, Rizal Ramli juga meminta agar Jokowi tak bermimpi untuk bisa memperpanjang masa jabatannya selama 3 periode. Karena menurutnya, selain Jokowi dinilai tidak mampu, perpanjangan masa jabatan ini juga dapat merusak cita-cita reformasi dan demokrasi. Jokowi nggak ngerti ini, kata Rizal Ramli. Enak aja lu mau ganti. Lu nggak ngerti pengorbanan proses demokratisasi, pungkas Rizal Ramli. Bahkan melalui akun Twitter miliknya, @ramrizal, Rizal Ramli menyarankan agar pernyataan Jokowi tidak setuju perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode harus dituliskan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Usulan Rizal Ramli tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, Jokowi memiliki rekam jejak apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Masalahnya adalah track record antara ucapan versus tindakan yang sering bertolak belakang. Sikap Jokowi yang seringkali tidak sesuai dengan ucapannya membuat Rizal Ramli sulit untuk mempercayainya. Maaf ya, omongannya sering kebolak-balik, terus gimana mau bisa dipercaya, tutur Rizal Ramli. Ngotot pindahkan ibu kota. Jokowi harus jujur. Ibu kota buat rakyat apa buat Beijing, China? Lawjustice.co. Ekonom senior Rizal Ramli menyoroti terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kita tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Pejabat dengan gaji pas-pasan, masak mau? Kecuali pejabat korup. Lalu pembiayaannya bagaimana? Kata Rizal Ramli di YouTube @fadlizon official pada Senin siang 4 Oktober. Meskipun sebagian menggunakan APBN, ditambah pembiayaan dengan menjual kantor-kantor strategis negara, lalu disewakan kepada swasta. Namun yang akan menempati ibu kota baru di Kaltim itu belum dapat dipastikan kejelasannya. Perusahaan-perusahaan real estate besar tidak akan mau bikin real estate di Kalimantan Timur, kecuali dipaksa.
Karena mereka lebih menguntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru, bikin kota-kota satelit baru di Pulau Jawa. Kalau ke sana karena kepaksa aja, kata Rizal Ramli. Menurutnya, yang akan bersedia dan tertarik untuk membuat real estate di kawasan ibu kota negara baru itu hanya BUMN negara China. Dengan track record dan karakteristiknya, BUMN China tentu bisa saja menggarap real estate di sana dan tidak menutup kemungkinan mengundang penduduk China untuk menempati ibu kota baru tersebut lantaran rakyat Indonesia agaknya tidak bersedia untuk tinggal di kawasan ibu kota baru itu. Banyak yang tertarik untuk itu adalah BUMN China untuk beli tanah di situ, bangunin ibu kota baru. Tetapi siapa nanti penghuninya? Rakyat mah tidak mau tinggal di situ, tuturnya. Nanti yang bisa masuk di situ BUMN China, karena BUMN China mereka selalu modelnya begitu. Misalnya bikin kereta api Jakarta-Bandung, mereka tahu kalau hanya dari jualan tiket nggak cukup mampu, tidak masuk hitungannya. Jadi mereka minta 3 pemberhentian supaya disediakan buat mereka bikin real estate. Salah satunya itu di dekat Bandung, yaitu Walini, bekas perkebunan teh. Kenapa? Karena kalau dia kembangkan, resetnya mereka jual, real estate-nya tutup biaya tarif. Jadi ini beda investasi infrastruktur dari negara lain. Mereka bangun fokus di infrastrukturnya saja, kata Rizal Ramli. Kemudian Rizal Ramli menjelaskan, gaya Beijing China selalu dalam setiap kerjasama di bidang infrastruktur maupun investasi selalu dikaitkan dengan real estate, supaya mereka bisa kembangkan dan bisa menjual tidak hanya infrastruktur yang mereka bangun. Nah, polanya itu sama, beli rumah di Kaltim, dibangun dan dijual sama rakyat Indonesia. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara? Kagak ada kan? Tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar, banyak tuh yang mau pindah. Jadi kita lagi bangun ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru, tegasnya. Yang jelas aja deh Pak Jokowi, ngomong apa adanya dah, kata Rizal Ramli. Atas dasar itulah Rizal Ramli mempertanyakan etikat Presiden Jokowi membangun dan memindahkan ibu kota baru di Kalimantan Timur di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang mana keuangan negara masih sekarat seperti saat ini. Jadi saya mohon maaf, Pak Jokowi, tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota baru ini. Saya anggap ini ibu kota Beijing baru. Ngomong yang jujur aja deh Mas Jokowi, you nyiapin ibu kota buat siapa? Buat rakyat bangsa Indonesia atau buat Beijing baru? Pungkas Rizal Ramli.